man qaddama apa bilailin kayak itu Nabi Musdalifati wayatuna ketika bawa bab terkait mendahulukan orang-orang yang lemah pada saat malam hari mereka bersegera wukuf berdiam diri di Musdalifah dan mereka didahulukan pada saat gelap tidak ada yang membimbing. Nah, hadasana hadasana Lais an Yunus an Ibnu Shihabin qala Salim bahkan dan ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu demu mendahulukan Abdullah bin Umar doa kata ahlihi kepada orang-orang lemah dari keluarga beliau. Yakifuna maka mereka berwukuf berdiam diri maksudnya indah Masyaril Haram di daerah Masyaril Haram bil Muzdalifah di daerah Muzdalifah. Ada tempat yang bernama Masyaril Haram. Wilayain pada saat malam hari. Ayat guruna maka mereka zikir Allah kepada Allah. Ma badalahum apa-apa yang bagi mereka nampak. Bayarji'una kepada mereka kembali qabla yakifa sebelum datang wukuf siapa al-imamu pemimpin imam. Wa qabla pas dan sebelum mereka bertolak menuju ke Mina. Faminhum di antara mereka itu man ada orang yakdamu yang mendahului Mina pergi ke Mina li sholatil fajr untuk sholat subuh. Waminhum dan sebagian dari jamaah itu man ada orang yang mendahului pada dalik setelah sholat subuh. Fa'idha qadimu apabila mereka mendahului romu mereka melempar al jumrota ke jumroh. Wakana dan ada siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakul berkata Ibnu Umar arkhosu aku memberikan keringanan fi ulaika arkhoso telah memberikan keringanan juga biulaika di kelompok mereka itu siapa Rasulullah SAW. Jadi ini yang disunnahkan kita melakukan setelah dari Padang Arafah itu kan sampai sore hari ya. Sampai sore hari dalam arti sampai maghrib gitu ya. Nah, kemudian bertolak menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah. Nah, sebaiknya kita mabit di Muzdalifah itu selama semalaman sampai subuhnya gitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi nanti Rasulullah juga membolehkan sebagian jamaah untuk pergi lebih dahulu ke Mina sebelum subuh. Tetapi ada juga setelah sholat subuh. Jadi mereka melakukan melempar jumroh akobah itu pada sebelum subuh itu dibolehkan. Padahal waktu yang utama itu adalah sekitar waktu duha, kira-kira pukul 8. Itu waktu utama melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi sebagian orang-orang lemah di antara jamaah juga ada yang melakukannya melempar waktu sebelum subuh. Jadi mereka sudah pergi ke Mina sebelum waktu subuh dibolehkan. Nah, ini sekali lagi fleksibilitas saat melaksanakan ibadah haji. Memang ada waktu utama, tapi dibolehkan juga melakukannya di waktu-waktu yang lain. Demikian juga pola haji itu kan ada macam-macam. Tidak hanya ifrod, ada juga tamatu, ada juga kiron. Jadi beragam. Mana akan dipilih dibolehkan. Toh oleh Rasulullah juga dibolehkan memilih salah satu pola untuk melakukan ibadah haji. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat berikutnya. Ada hal ini Ibnu Umar. Ibnu Umar juga membawa rombongan yang dari keluarganya kelihatannya lemah-lemah, sudah lansia barangkali. Maka diperbolehkan silakan berangkat dahulu gitu kan, malam-malam supaya tidak kepanasan juga kelihatannya. Karena kalau sudah agak siang, matahari sudah menyorot, maka agak panas. Nah, ini diizinkan oleh Ibnu Umar untuk pergi pada waktu masih malam, karena supaya tidak kepanasan dan tidak membuat lemah.
Ibnu Umar memberikan contoh seperti itu karena Rasulullah juga begitu saat melakukan ibadah haji. Jadi tidak tidak semuanya sama. Boleh. Dan itu terjadi sejak zaman dahulu. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Sulaiman bin Harb, Hadatsana Hamad, an Zaid, an Ayyub, an Ikrimah, an Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Abbas, Ba'asani telah mengutus kepada aku siapa Rasulullah SAW minjamin dari Muzdalifah bilailin pada waktu malam. Nah, ini kesaksian dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengizinkan Ibnu Abbas untuk pergi dari Muzdalifah pada waktu malam-malam hari. Walaupun sebetulnya yang bagus itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah sampai subuh di Muzdalifah. Pagi-pagi itu baru berangkat ke Mina. Tapi ternyata Ibnu Abbas saja dibolehkan pergi dari Muzdalifah menuju ke Mina. Kira jemaah haji bisa membayangkan ya kapan kita pergi. Walaupun kalau pergi zaman dahulu ya dengan jalan kaki atau naik onta. Kalau sekarang pakai bis, kita numpang bis dan kita tidak tahu menahu, pokoknya ada bis ya naik saja. Kan? Apakah itu sudah pas atau tidak, kita tidak tahu. Pokoknya ada bis yang jemput, kita ngikut saja ke mereka. Kemudian hadasan Ali, hadasan Sufyan qala akhbarani Ubaidullah bin Abi Yazid sami'a, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu berkata Ibnu Abbas, Anda adalah aku ini mimman dari orang kodama yang mendahulukan. Siapa Nabi Lailatan pada satu malam al-Muzdalifah al-Muzdalifah malam Muzdalifah fi do'afati ahli di keluarga yang lemah dari Rasulullah SAW. Jadi ini penegasan hadisnya berulang, tapi dengan riwayat yang berbeda. Sehingga makin kuat saja. Dalam hadis-hadis sahih di riwayat Imam Bukhari dan ada beberapa periwayatan, maka makin menguatkan saja. Karena nanti juga kalau ada hadis Hasan, tetapi dikuatkan oleh hadis Hasan yang lain lagi, itu bisa disebut hadis Hasan li ghairi. Hadis Hasan karena ada temannya yang semakna. Nah, ini lebih-lebih hadis sahih dan banyak informasi yang isinya tidak jauh beda. Beritanya sama dari Ibnu Abbas walaupun jalurnya berbeda, jalur hadisnya. Sekali lagi, inilah periwayatan dalam Islam. Ilmu Islam itu jelas sumber-sumbernya dari siapa sampai nyambung ke Rasulullah. Kalau dalam agama lain tidak ada yang begini. Tidak seperti kitab Injil Lukas, Matius, Markus. Dari siapa itu? Itu tak jelas, tak ada itu. Periwayat-periwayat itu anonim semuanya itu. Tidak ada tidak ada periwayatannya secara satu demi satu yang bisa disampaikan kepada Nabi Isa misalnya. Itu tidak ada. Tapi kalau Al-Quran, apalagi Al-Quran itu ditulis sejak Nabi masih hidup, hadis itu memang ditulis setelah beberapa tahun Nabi wafat, tapi jelas ada alurnya, ada jalurnya, sehingga sampai kepada Nabi. Maka hadis itu bisa punya derajat sahih, ada hasan, ada doif, karena kaitannya dengan sanad, jalur periwayatan. Ini sekali lagi, ini yang membedakan dalam ajaran Islam itu ada sanad, dikenal periwayatannya. Dan ilmu lain tidak ada. Itu keistimewaan dalam ajaran Islam. Sampai orang juga bisa mempelajari ilmu hadis saja yang terkait dengan sanad sampai saya bergelar doktor. Hanya satu jalur ini dan seterusnya. Kemudian hadatsana Musaddad an Yahya an Abi Juraid qala hadatsani Abdullah bin Maula Asma an Asma annaha sesungguhnya Siti Asma saudara Siti Aisyah nazalat turun beliau layat tajamin pada hari selesai wukuf di Arafah
Indah Muzdalifah di Muzdalifah. Pakomat maka beliau berdiri itu solim melakukan sholat. Sholat maka sholatlah Siti Asma saatan 1 jam. Summa qalat kemudian berkata Siti Asma, ya bunayya, hai anakku, hal gob al qamar, apakah bulan itu tidak nampak? Kultu saya berkata lah tidak. Pasolat maka sholatlah Siti Asma saatan 1 saat 1 jam. Sumakola kemudian berkata lagi Asma, hal goba al qamar, apakah bulan itu tidak nampak? Kultu naam, oh ya betul, tidak nampak. Kolat partahilu, berkata Siti Asma, partahilu maka berangkatlah kalian semua, partahalna maka kami semua berangkat menuju Mina, wabandoina dan kami melewati hatta romat sehingga melempar jumroh itu Siti Asma al jumroh ke jumroh akobah. Sumarujaat kemudian kembali lagi Siti Asma pas sholat kemudian beliau sholat as-subah sholat subuh di manjiliha di maktabnya mungkin kalau sekarang ya. Fakultu maka aku berkatalah kepada Siti Asma, ya entah wahai ibuku, wahai saudara perempuanku, wahai ya orang perempuan gitu, ma urona illa qad gol golasna. Tidaklah kami semua melihat kecuali memang masih dalam keadaan gelap. Jadi subuh-subuh sudah sampai di Mina yang dicontohkan oleh Siti Asma. Allah berkata Siti Asma, ya budaya hai anakku, inna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW azina liduhuni telah mengizinkan Rasulullah untuk kita kita melakukan perbuatan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Siti Asma menuju Mina waktu masih gelap itu juga diizinkan oleh Rasulullah. Ya bukan perbuatan inisiatif Siti Asma. Nah ini sekali lagi dalam ajaran Islam itu setiap peribadahan segala sesuatunya harus jelas sumbernya dari mana. Tidak boleh ngarang-ngarang. Jelas harus ada contohnya, harus ada uswah sana. Sekali lagi beda dengan dalam agama lain. Kalau agama lain itu dikarang-karang para penganutnya saja. Tapi kalau dalam Islam tidak boleh. Kita dicontohkan ibadah haji saja harus persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat dan pokoknya yang disebut ibadah mahdoh itu harus jelas ada sumbernya. Tidak boleh ngarang-ngarang. Ini yang membedakan sekali lagi dalam ajaran Islam. Bisa kelihatan asal usulnya. Berbeda dengan ajaran agama lain. Hadasana Muhammad bin Kasir akhbarana Sufyan hadasana Abdul Rahman dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiallahu anha qalat berkata Siti Aisyah istadzannat telah meminta izin siapa saudatu Siti Saudah istri Nabi an Nabi kepada Nabi Lailatul Jamin pada malam pergi ke Musdalifah. Wakana dan ada Siti Saudah itu sakilatan sabtotan agak berat gitu langkahnya itu agak mungkin pelan gitu ya. Maklum sudah di antara istri Nabi beliau itu yang paling tua Siti Saudah. Jadi melangkahnya juga mungkin ya disambung agak gemuk kelihatannya itu. Adina maka mengizinkan Nabi ilaha kepada Siti Saudah. Silakan berangkat dahulu gitu. Duluan toh langkahmu itu pelan. Nah, ini juga memberikan penjelasan kepada kita tidak apa-apa. Yang penting ada dasarnya, dalilnya. Demikian juga dalam ibadah-ibadah lain. Silahkan kita berbeda. Mungkin bisa antara satu orang dengan orang lain agak beda ya. Yang satu pakai kunut subuh itu, yang lain tidak mau pakai kunut. Nah, masing-masing ada dalil. Silahkan. Yang penting ada keterangan. Sehingga kita nanti kalau ditanya oleh Allah, mengapa kau tidak kunut subuh? Karena begini ya Allah, saya menganggap hadis itu hadis doif. Tapi yang kunut, mengapa kamu kunut? Oh, itu hadisnya hadis kuat, bahaya Allah, dan seterusnya. Boleh saja kita berbeda. Mengapa pakai usolli? Mengapa tidak pakai usolli? Ah, itu juga bisa jadi macam-macam alasan bagi kita. Atau mengapa baca basmalah dan tidak pakai bismillah, baca Al-Fatihah itu juga banyak keterangannya. Silakan bisa lain-lain. Yang penting kita tahu saja mengapa kita melakukan itu, mengapa ini. Jangan sekedar ikut-ikutan.
Ini dalam ibadah Islam itu seperti itu harus jelas. Jadi kalau kita jadi orang Islam itu karena keturunan, bagus itu. Tapi jangan berhenti hanya sampai keturunan. Kita harus belajar, mempelajari Islam lebih jauh. Ngapa begitu, ngapa begini, maka itu menjadi Muslim yang punya dasar, tidak sekedar ikut-ikutan. Itulah yang dituntut, maka hanya dalam Islam sebetulnya ada kewajiban belajar seumur hidup, long life education itu, yang kemudian dicanangkan menjadi jargon di PBB juga itu. Itu asal usulnya dari ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Islam itu belajar seumur hidup terus harus belajar. Jangan berhenti belajar gara-gara sudah wisuda. Wah, wisuda itu hanya salah satu tanda bahwa kita sudah selesai di fase itu. Tapi apakah selesai urusan pengetahuan itu? Belum tentu akan berkembang lagi pengetahuan itu. Silakan belajar terus. Dengan cara bermacam-macam belajarnya. Bisa baca, bisa mendengar orang lain, atau bisa dengan cara diskusi dan sebagainya. Itu bagian dari cara belajar. Oh, sekolah juga begitu kan. Isinya membaca, menulis, mendengar, dan seterusnya. Nah, kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Kasir Akhbar. Oh, sudah ya. Hadis berikutnya, Haddatsana Abu Nuaim, Haddatsana Abdullah bin Humaid Anil Qasim bin Muhammad an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Siti Aisyah, nazalna, kami semua telah masang gerahan, itu bahasa Sunda. Sanggrahan itu artinya datang di satu tempat dan kami istirahat di situ. Pas ta'adanat maka meminta izin an Nabi kepada Nabi siapa Saudatu Siti Saudah an tatba'a qabla hatmatin nasi, akan berangkat sebelum ramainya orang-orang berangkat. Beliau dahulu. Karena tidak ada Siti Saudah itu imratan batiatan, perempuan yang agak lemah langkahnya, agak berat. Fa'adina maka mengizinkan Nabilah kepada Siti Saudah pada Paat, maka berangkat lebih dahulu qabla matin nasi, sebelum rombongan manusia yang lain. Waqomna, dan kami berdiri hatta asbahna, sampai waktu subuh. Nahnu, kami semua. Semua dapat anak, kemudian kami berangkat bidapihi, berangkat menuju Mina. Pulanun pulan aku ista'dan tuh, aku juga meminta izin Rasulullah kepada Rasulullah SAW, kama sta'dana, sebagaimana minta izin juga siapa Saudatus Siti Saudah, ahab, lebih aku cinta ilayya kepadaku min ma'buhin, daripada gembira-gembira bihi, di tempat itu. Jadi di antara istri-istri Nabi waktu Haji Wada, waktu Haji Wada itu kelihatannya semua istri Nabi dikerahkan, ada 9 orang. Tetapi sifat istri Nabi itu beda-beda. Ada yang sudah agak tua, agak gemuk, langkahnya tertatih-tatih barangkali. Tapi ada yang masih segar bugar seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah itu yang paling muda di antara istri Nabi. Dan langkahnya masih cekatan gitu kan. Nah, Siti Saudah ini dari jalur yang berbeda, tetapi informasinya sama. Bahwa beliau meminta izin untuk berangkat lebih dahulu ke Mina. Nabi mengizinkan. Jadi sekali lagi hadis ini bunyinya sama, berangkat dahulu. Jadi tidak sama. Para sahabat berangkat menuju Mina dari Muzdalifah, ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan. Ya, dalam hal ini seperti yang terjadi saat ini juga begitu, tidak seragam. Ada yang kena macet, tidak sampai-sampai ke Mina karena bisnya terhalang macet, atau nyasar bisnya karena sopirnya baru saja jadi sopir misalkan. Sopirnya kadang-kadang orang Bangladesh yang mungkin belum kenal daerah itu, atau orang-orang Pakistan tidak kenal wilayah sehingga nyasar. Nah, wakodih talapa, telah berbeda-beda pendapat para ulama salaf di hadil masalati. Fakol al-qomah wa nakhwi wa syibi man taraka mabita bi Muzdalifah fatahu al-hajj. Nah, para ulama berbeda pendapat perihal mabit di Muzdalifah. Apakah itu rukun atau sebagai kewajiban?
Ada sebagian ulama yang mengatakan dan ulama salaf, siapa orang yang tidak mabit di Musdalifah, fatahu al-haju, maka tidak sah. Jadi sebagian ulama menganggap mabit di Musdalifah itu rukun. Mau tidak mau harus dilakukan. Siapa yang tidak melakukan tidak sah hajinya. Walaupun mayoritas di kita mengatakan itu hanya wajib haji. Jadi kalaupun tidak mabit di Musdalifah diganti dengan dam saja, dengan denda saja, atau bisa diwakili dengan orang lain. Kalau kalau orang tua bawa anak, biar anaknya saja gitu yang mabit atas nama dirinya dan juga atas nama ibunya. Oh, itu pendapat di kalau di kita di Indonesia begitu pendapatnya. Tapi sebetulnya ada ulama lain yang mengatakan itu adalah rukun. Kalau atau wa Zuhri Qatadah wa Syafi'i wa Qutiyura. Begitulah menurut pendapat madhab Syafi'i, ulama-ulama Kufah, Imam Qatadah, bahwa itu bukan rukun haji, itu hanya wajib haji. Artinya bisa diganti dengan dam. Itu pendapat yang madhab Syafi'i yang dianut oleh juga orang-orang kita Indonesia. Walau waman bata biha lam yajuz lahu adabu qabla nisbi. Siapa orang yang mabit di Muzdalifah maka tidak cukup dia untuk berangkat sebelum setengahnya. Artinya mabit di Muzdalifah itu harus lama, paling tidak sampai menjelang subuh. Walaupun sekali lagi saat ini kelihatannya tidak bisa karena tadi macet itu kan. Sampai Muzdalifah hanya turun sebentar mengambil batu-batu atau kerikil-kerikal, kita naik lagi ke bisnya berangkat lagi. Jadi tidak mabit jemaah haji yang sekarang. Atau bahkan tidak turun, hanya lewat saja di Musdalifah. Tapi yang bagus itu adalah kita sampai nginep dulu, bahkan sampai subuh di situ. Ya, sekali lagi kita tidak bisa ngatur-ngatur itu sopir bis. Karena ya sudah hama bahasanya tidak nyambung kan. Karena biasanya yang jadi supir itu bukan orang Indonesia, orang lain yang belum tentu tahu bahasa Arab juga itu sopir itu. Jadi kalau kita katakan kon komat sholah nggak ngerti juga itu. Kita hanya komat saja kan gitu. Karena dia itu kebanyakan bukan orang Arab dan apalagi bahasa Indonesia tidak. Ya, ya gimana supir saja itu. Ya hajinya jadi ya kurang kurang afdol. Nah, demikian juga Imam Malik menyatakan itu pakai dam saja. Kalau kita tidak mabit di Muzdalifah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat itu hajinya tidak sah. Beda dengan wukuf di Padang Arafah. Nah, itu hampir semua ulama sepakat itu rukun haji. Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Seperti orang-orang sakit juga dipaksakan dibawa ke Padang Arafah. Tapi kalau ke Muzdalifah tidak ada ambulan, tidak ada orang sakit. Setelah dari Arafah pulang lagi ke rumah sakit, diganti dengan damnya. Kemudian kalau Rasulullah SAW bin Abbas bersabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abbas riwayat Muzdalifah pada malam Muzdalifah, idhab bidu apa ida, pergilah engkau wahai Abbas dengan orang-orang lemah di antara kami, wanita ina dan kaum perempuan, fayusallu subha dan maka sholatlah sholat subuh as-subha di Mina dan di Mina. Sholat subuh di Mina saja. Yarmu dan supaya mereka melempar jumrotul akobah, jumrah akobah, qobla antusi bahum atun nas sebelum tibanya rombongan manusia yang lain. Jadi dibolehkan melempar jumroh waktu malam-malam sebelum subuh. Jumroh akobah tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kalau di kita itu Idul Adha. Kita kan pada sholat Idul Adha, nah jamaah haji itu lempar jumroh akobah. Jadi ada sholat Idul Adha untuk jamaah haji. Jadi sholat Idul Adha itu hanya untuk kita yang tidak haji saja. Itu boleh, walaupun sekali lagi waktu utamanya waktu duha.
yang waktu duha itu di tempat sebagai apa tempat pembantaian orang-orang suka banyak yang meninggal itu karena berebut tempat ingin di waktu utama juga menjadi korban berdesak-desakan. Karena Rasulullah SAW begitu Rasulullah mendahulukan doa Pak ahlihi orang-orang lama di keluarganya bigulasin pada waktu masih gelap. Kalau dulu belum banyak lampu, kalau sekarang sudah ada lampu-lampu, banyak lampu. Jadi Musdalifah maupun di Mina. Jadi kalau dulu masih gelap betul, tapi kalau sekarang sudah banyak penerangan. Kemudian wastadha bi hadza hadis al-jawab jiromnya qablatul syams. Berdasarkan hadis itulah boleh melempar jumroh akobah sebelum terbit matahari. Kalau bagi orang yang mau mengkhususkan mendahulukan orang-orang lemah. Walaupun berbeda menurut Imam Abu Hanifah. Madhab Hanafi, mereka mengatakan la yurma jumratul akobati ila ba'datul syamsi. Kalau menurut madhab Abu Hanifah tidak boleh melempar jumroh akobah kecuali setelah matahari keluar. Itu dalam madhab Hanafi. Fa'inna rom iya qoblitu isyamsi wa ba'datul fajri jaza. Walaupun ulama yang lain membolehkan. Nah, biasalah perbedaan pendapat para ulama itu. Tentu berdasarkan sejumlah dalil, banyak hadis yang belum tentu kita ketahui semua. Demikian juga di kita, loh kenapa orang sholat begitu, mungkin ada dalilnya, hanya kita tidak tahu. Jadi jangan dikatakan bid'ah dulu, nanti dah. Bisa saja kita tidak tahu, sehingga orang lain melakukan itu, ada dalilnya, hanya kita tidak mengerti saja. Bisa saja kejadian. Kemudian ada hadis dari Nabi latar jumrotah hatta tatlu asyams. Nah, ini dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Janganlah kalian menurut hadis Nabi, janganlah kalian melempar jumroh sehingga keluar dahulu matahari. Artinya kalau sudah terbit matahari boleh melempar jumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini hadisnya hadis Hasan, artinya bisa dijadikan dalil. Itulah alasan mengapa Madzhab Hanafi menyatakan tidak boleh melempar jumroh akobah kecuali setelah matahari terbit. Tetapi hadis-hadis yang lain juga membolehkan melempar jumroh akobah sebelum matahari terbit. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalil-dalilnya hadis-hadisnya ada juga. Nah, kemudian ada hadis yang lain di sini. Ba'asanin Nabi SAW ma'ahlihi wa amaruni an armiya ma'al fajri. Telah mengutus, kata Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas yang diutus. Telah mengutus kepadaku Nabi SAW beserta ahlinya, beserta keluarganya yang lemah tadi, dan memerintahkan Nabi bahwa aku untuk melempar jumroh pada waktu fajar. Ini juga dalil bahwa boleh saja melempar jumroh sebelum matahari terbit. Toh itu diberikan kesaksian oleh Ibnu Abbas. Nabi yang memerintahkannya. Boleh. Walaupun sekali lagi tadi berdasarkan hadis yang lain, Nabi itu memerintahkan supaya setelah terbit matahari. Jadi dibedakan ya terbit fajar dan terbit matahari lain. Kalau terbit fajar itu yaitu waktu subuh. Itu yang dimaksud fajar sodik. Fajar itu ada fajar kizib, fajar bohong, ada fajar sodik. Nah, fajar bohong itu sih berbentuk vertikal. Memang ada cahaya dari langit, tapi bentuknya vertikal. Tapi kalau fajar sodik itu horizontal, rata. Nah, itu mengapa kita menjelaskan waktu subuh 20 menit untuk meyakini bahwa kita sudah masuk di fajar sodik yang horizontal. Nah, tapi kalau masih sifatnya vertikal itu yang disebut fajar kadhib, fajar bohong. Kemudian disebutkan dalam penjelasan ini man syahida makna salat til fajr bil muzdalifah wa kana qad waqafa qabla dzalika bi arafata lailan wa naharan faqad tamma hajj.
Siapa orang yang menyaksikan bisa melakukan sholat fajar, sholat subuh di Musdalifah, dan sebelumnya dia sudah melakukan wukuf di Arafah malam atau siangnya, maka tetap maju telah sempurna hajinya. Di ijma'ihim karena kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat seperti itu. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah, walaupun sebagian mengatakan itu hanya wajib saja. Demikian juga dalam hadis lain, man anuka makna hadis surati wa ata arofatin qabla dzalik la nahar faqad tamhaju faqad tabasa. Orang yang menemukan makna dia, ini kata Rasulullah, makna sholat dan dia pernah melakukan ke Arafah, wukuf sebelumnya siang atau malam, maka telah sempurna hajinya. Man adraka jam'an mina mal imami wa nasihat yaqidu faqad adraka hajja. Siapa orang juga yang menemukan melakukan di padang Arafah sholat jamak kosor waktu duhur dan asar, demikian juga nanti sholat maghrib isyanya di Muzdalifah sampai subuh sudah sempurna. Walaupun sekali lagi sekarang kita belum tentu bisa begitu. Karena kepadatan jamaah dan ketergantungan kita pada rombongan dan supir bis kadang tidak bisa menepati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hal yang sempurna itu begitu, harus jamak antara duhur dan asar di padang Arafah sambil wukuf, kemudian menjelang maghrib kita berangkat ke Musdalifah, isya dan maghrib dan isyanya itu nanti di Musdalifah sampai subuh mabit di Musdalifah, setelah itu baru pergi ke Mina. Itu yang idealnya, walaupun kesulitan kita melakukan ideal saat ini karena harus rombongan. Kalau rombongan ya tergantung orang lain kan, kadang-kadang ada yang kareken gitu kan di antara rombongan, susah jalan gitu. Sehingga telat-telat dan seterusnya di kelamaan. Kemudian babu mata sholli fajr bi jam'in. Bab mengenai kapan sholat subuh di Mina. Haddatsana Umar bin Hafs an min Giyas haddatsana Abi haddatsana Amash wa haddatsani Umar an Abdurrahman an Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau berkata Abdullah, Umar itu tidaklah aku melihat Nabi kepada Nabi SAW melakukan sholat dan sholat di goiri mikotiha di bukan waktunya itu illa sholat ini kecuali dua sholat jamaah bainal maghrib wa isya. Beliau menjama sholat maghrib dan isya wa sholat fajr, dan beliau melakukan sholat fajar qabla miqatiha sebelum waktunya. Nah ini berita, ini hadis sahih ini, bahwa Nabi pernah melakukan sholat tadi jamak kosor maghrib dan isya dan sholat fajar sebelum waktunya ini di Musdalifah. Dan sholat fajar itu sebelum waktunya. Nah, kalau tadi waktu kita itu adalah fajar sodik. Fajar sodik itu ya kira-kira kalau sekarang mungkin pukul 5, pukul 5 pagi gitu. Tapi Nabi itu qoblami qodiyah sebelum waktunya. Jadi bagi kita yang suka ikut sholat mengikuti jadwal Kemenak, mudah-mudahan kita juga seperti ini. Eh, karena Nabi juga pernah melakukan sholat subuh sebelum waktunya. Dan sah saja. Kalau yang ikut di masjid lain, yang begitu adzan langsung sholat yang 5 menit saja. Kalau menurut penjelasan dari orang-orang yang berkeyakinan itu kecepatan itu belum waktunya sholat subuh. Sehingga tidak sah, umat Islam banyak yang melakukan sholat subuh sebelum waktu. Tapi ternyata Nabi juga pernah melakukan sholat subuh sebelum waktu. Mudah-mudahan mengikut Nabi saja. Jadi tetap sah. Hadatsana Abdullah bin Roja, hadatsana Israil an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid qala kharajna, kami telah keluar ma Abdullah radhiyallahu anhu serta Abdullah radhiyallahu anhu ila Makkah ke Mekah. Suma qadimna, kemudian kami datang
nyampe jam'an ke Muzdalifah, pas sholat maka sholatlah as-sholataini dua sholat. Kulla sholatin wahda bi adzan wa qomatin. Setiap sholat ada adzan dan ada iqomahnya. Wal isya dan juga salat isya bainahuma di antara keduanya. Suma sholat kemudian sholat al-fajr sholat subuh inatul al-fajr pada saat keluar al-fajr. Wailun seorang yang berkata, Yakul berkata, tola al-fajr telah keluar fajar. Wailun tetapi orang lain yang berkata, lam yatu belum keluar fajar. Karena fajar itu agak sulit. Kalau seperti waktu duhur itu kan pada saat matahari di tengah-tengah agak bengkok sedikit. Nah, itu kelihatan, bisa kelihatan dari bayangan kita. Lihat saja bayangan kita. Apakah bayangan kita sudah cenderung ke timur? Kalau sudah sedikit masuk ke timur itu sudah ketahuan waktu waktu duhur gitu kan. Demikian juga waktu asar itu gampang. Asar, maghrib, yang agak sulit itu isya dan subuh. Sejauh mana sehingga tadi berbeda pendapat di antara kita. Waktu subuh itu kapan nih? Nah, kalau yang jadwal ke Medan itu kecepatan katanya. Harusnya itu dimundurkan beberapa menit. Demikian juga isya ada yang mengatakan kecepatan juga. Maka sebaiknya agak dimundurkan. Karena itu berdasarkan pengamatan melihat layung. Tahu layung kan warna merah di langit. Kalau layung sudah habis, itulah waktu isya masuk. Baik kalau layung warna merah di langit masih ada, belum waktu isya. Nah, itu relatif gampang waktu isya juga bisa dilihat layung saja. Gitu. Tapi yang agak sulit itu waktu fajar. Itu bisa beda pandangan kita. Apakah waktu fajar sudah datang atau tidak? Terbagi dua di antara kita. Berdasarkan pengamatan. Nah, inna harta ini Rasulullah bersabda sesungguhnya dua sholat ini bila ta'an waktu bihadal makam di tempat ini. Itu kedua sholat itu bisa saja berbeda di tempat ini yaitu maghrib dan isya. Kayak damu an-nasu jam'an hatta ya'tamu wa sholat di hadis sa'ah. Janganlah manusia mendahului untuk ke Muzdalifah sehingga mereka masuk ke waktu isya. Isya itu dalam istilah bahasa Nabi kadang-kadang disebut dengan istilah atamah, kain, atamah. Mungkin waktunya kadang-kadang dilakukan waktu malam. Karena kalau di kita sholat isya itu ada langsung dilakukan sholat isya berjamaah. Silahkan boleh saja. Tapi bisakah dilakukan pukul 12 malam, pukul 1, bahkan pukul 3? Boleh-boleh saja. Karena waktu sholat yang paling panjang itu waktu isya sampai menjelang subuh. Boleh saja kita itu begitu maghrib tidur gitu kan, baru bangun pukul 11, pukul 1, sholat isya. Boleh-boleh saja. Nah itu disebut dengan atamah, waktu yang bisa dimalamkan. Wasolatul fajri dan sholat fajar hadis pada waktu ini. Semua wakofa hatta asfaro lo anna amirul mu'min sungguhnya amrul mu'minin apa do al ana asoba sunnah sesuai dengan sunnah Nabi. Mama adri akul kana asro amdab Usman radhiyallahu anhu lam yazal hatta ilafi hatta roma jamratul aqabah. Dauman har. Jadi yang dilakukan para sahabat juga seperti itu. Mereka berusaha mengikuti Nabi. Yang dicontohkan Nabi itu beliau di Jumroh itu atau di Muzdalifah itu waktu Maghrib dan Isya di Muzdalifah sampai subuh. Setelah subuh baru beliau berangkat ke Mina. Itu yang ditempuh juga oleh para sahabat. Walaupun tidak semuanya. Sahabat Nabi juga ada yang lebih dahulu dan seterusnya. Sampai beliau tetap membaca tabiah. Jadi tabiah itu dibaca sampai kita ke Mina. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang udah kecapean itu. Kalau jemaah sekarang itu tipis itu pada manyun saja gitu ya. Ini dapat kecapean mungkin sampai sambil ngantuk-ngantuk nggak ada lagi yang baca tabiah biasanya setidaknya di rombongan yang pernah kami ikuti gitu kan.
Waktu masih pertama berangkat dari Mekah masih semangat baca talbiyah, tapi kalau sudah dari Arafah sudah pernah kecapean, sudah tidak ada yang baca talbiyah lagi. Ini yang dicontohkan oleh Nabi tetap baca talbiyah sampai Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Hajjaj bin Minhal, hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq, kami itu Ammar bin Maimun yakni berkata Ammar, syahid aku telah menyaksikan Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu sholat, beliau melakukan sholat bijam'in di Musdalifah as-subha, sholat subuh, summa waqafa, kemudian beliau berhenti, faqala, kemudian beliau berkata, inna musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik, kanu ada itu orang musyrik, la yufiduna, mereka tidak melakukan tawaf ifadah hatta tatu asyamsu, sehingga terbit dahulu matahari. Wa yaquluna, dan mereka berkata asyrik sabir, telah di timur gitu sabir itu tadi karena matahari sudah terbit. Anan Nabi, dan sungguhnya Nabi SAW beliau itu menyalahi perilaku orang musyrikin. Tumma apa tuh? Kemudian beliau melakukan tawaf ifadah qabla an tatlu'asy, sebelum matahari keluar. Jadi kalau orang-orang musyrikin kata Sayyidina Umar, mereka itu tawaf ibadahnya itu setelah matahari terbit. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu berbeda. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh Nabi semangat perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Seperti beliau melakukan puasa tanggal 10 haram kan, puasa Asyura. Tapi setelah beliau, dulu itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu wajib kan, sebelum puasa bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, didapati bahwa orang-orang Yahudi juga mempuasai tanggal 10 Muharram juga gitu, karena memperingati peristiwa Nabi Musa yang membelah lautan itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, Nabi memberikan semangat kepada kaum muslimin, kalau aku sampai hidup tahun depan akan juga berpuasa tanggal 9-nya, 9 Muharram. Itu yang disebut puasa Tausua untuk menyelesaikan, membedakan dengan cara puasanya orang Yahudi. Tetapi sebelum tahun depan Nabi keburu wafat. Jadi beliau tidak sempat melakukan puasa tanggal 9 Muharram karena beliau keburu wafat. Sehingga dalam terminologi ilmu mustalah hadis itu yang disebut dengan hadis hamiyah, hadis rencana, cita-cita Nabi. Itu juga bisa jadi dalil. Jadi kalaupun kita mau melakukan puasa tanggal 9 Muharram, silahkan saja, boleh-boleh saja. Karena Nabi berencana walaupun beliau tidak kesampaian karena keburu meninggal beliau waktu itu jadi sempat puasa. Tapi yang penting semangat berbeda, tampil beda dengan orang-orang di luar Islam, itu orang-orang Yahudi. Nah, demikian juga Nabi berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik juga sama melakukan ibadah haji dahulu, tetapi caranya itu lain. Tawafnya itu tidak menggunakan baju, telanjang saja. Nah, yang dilakukan oleh Nabi pakai pakaian ihram. Silahkan, walaupun tidak boleh pakai pakaian berjahit, tapi ditutup badan. Nah, demikian juga waktu melakukan tawafnya itu, kalau orang-orang musyrik itu setelah matahari terbit keluar, tapi yang dilakukan oleh Nabi, beliau itu melakukannya sebelum matahari terbit. Semangat tampil beda. Jadi begitu juga bagi kita, boleh tampil berbeda dengan orang yang di luar Islam. Karena musyrikun la yanfiruna hatta tatlu'a syamsu. Jadi maksudnya di sini orang-orang musyrikin itu tidak melakukan napar, penjelasan di bawah ini, tidak melakukan napar, pergi dari Mina menuju itu Mekah untuk melakukan tawaf, kecuali setelah matahari keluar. Tapi Rasulullah SAW karya dari tidak mau seperti itu. Karena paro qoblatu isyamsi, beliau keluar dari Mina itu sebelum matahari terbit, menyelesihi, berbeda dengan mereka.
Kemudian hadis terakhir, babut Haddatsana Abu Asim, Ad-Dhahak, Makhlad dan seterusnya dari Ibnu Abbas, anna Nabi sungguhna Nabi SAW dapat telah membonceng al-Fadl Fadl. Fadl ini saudaranya Ibnu Abbas. Ahbaro maka memberitakan siapa al-Fadl Fadl, annahu sungguhnya Nabi lam yajal terus-terusan yulabi membaca tasbih hatta romal jamroh sehingga beliau melempar jumroh. Jadi baca talbiyah itu sampai beliau Nabi melempar jumroh akobah. Itu yang sebaiknya dilakukan oleh kita juga. Karena ini kesaksian Fadl bin Abbas. Beliau ini dibonceng oleh Nabi maksudnya dibonceng di ontaknya kan di belakang Nabi dan selama di waktu itu beliau mendengar Nabi itu tetap membaca talbiyah. Jadi bacaan talbiyahnya agak dikeraskan dengaran. Nah sebaiknya kita juga begitu. Tetapi ya sekali lagi udah pada teler biasa kita dari Arafah di Muzdalifah kecapean gitu kan. Sehingga ya udah ngantuk-ngantuk aja di bis. Dan hadis terakhir ini hadis masih sama beritanya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Usamah bin Zaid. Nah, ini dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu karena ada Usamah itu rodpan Nabi dibonceng oleh Nabi bin Arafata dari padang Arafah ila Muzdalifah ke Muzdalifah. Ma'arul Ardapa kemudian setelah itu Nabi membonceng Al-Fadl min Muzdalifah ila Mina dari Muzdalifah ke Mina. Ola berkata kilahuma keduanya itu Usamah bin Zaid yaitu putranya Zaid bin Harisah dianggap sebagai cucu Nabi gitu. Karena saking dekatnya dengan Usama bin Zaid. Dan nanti Usama bin Zaid inilah yang menjadi panglima perang menjelang Nabi mau meninggal. Ya, panglima perang usia mungkin kalau sekarang masih usia 19 tahun. 19 tahun masih pemuda baru lulus SMA mungkin kalau sekarang ya. Harus membawahi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabat-sahabat besar gitu. Tetapi Nabi yang nunjuk, mau tidak mau ya harus pada tunduk. Panglima perangnya anak muda, kan? Ditunjuk oleh Nabi. Nah, para sahabat ya ikut nurut saja. Walaupun nanti belum sampai terjadi peperangan, Nabi SAW keburu meninggal. Nah, sebagai sahabat ada yang tidak mau bisa dipimpin oleh pemuda gitu kan. Inginnya dipimpin oleh orang yang berpengalaman. Tapi sebagian yang lain tetap seperti Sayyidina Abu Bakar menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang saat itu. Para sahabat tetap ikut sebagaimana penunjukan Nabi. Sebagian yang lain enggan gitu. Anak ingusan kok jadi panglima perang, pengalaman. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, beliau itu termasuk orang yang dibonceng oleh Nabi SAW. Dekat dengan beliau, dengan Nabi. Nah, ini juga duanya memberikan kesaksian lamnya jalin Nabi SAW. Terus-terusan Nabi SAW yulabbi membaca talbiyah hatta rumajam rotal akobah sehingga Nabi SAW melempar jumroh akobah. Artinya sekali lagi pada saat kita berangkat ke Mina bagusnya tetap baca talbiyah di bis. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, tentu saja ini adalah cerita pada saat melakukan ibadah haji. Bagi para bapak ibu yang sudah haji, tinggal mengenang, itukah perjalanan haji yang pernah saya lakukan sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Bagi bapak ibu yang belum, mudah-mudahan Allah mengizinkan satu waktu nanti bisa pergi haji gitu ya. Walaupun harus nunggu 26 tahun sekarang, mudah-mudahan pada saat Allah berkehendak bisa saja uh, pergi ke haji. Jangan bilang tidak ada undangan, dari dulu sudah diundang oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa mengundang seluruh manusia untuk berhaji seperti yang ada dalam surat Al-Hajj. Wa'adzin bin nasi begitu dan undanglah olehmu kepada manusia wahai Ibrahim. Nah katanya nanti Nabi Ibrahim itu pernah naik ke Jabal Gubes. Jabal Gubes itu yang sekarang menjadi tempat peristirahatan kerajaan. Disitulah Nabi Ibrahim berteriak-teriak katanya begitu.
bentuk memberitahukan kepada manusia supaya melakukan ibadah haji. Kata bagaimana sampai akhirnya sampai juga kepada kita undangan itu. Tahulah setidaknya bahwa kita diharuskan haji. Jadi jangan jawabnya belum diundang. Oh, udah dari dulu sudah diundang. Itu mah kedua saja tidak mau melakukan haji. Ada uang sudah punya, umur dalam keadaan sehat, usahakan pergi haji. Tapi kalau yang belum mampu ya tidak perlu memaksakan. Bisa saja karena sakit atau ya tidak punya ongkosnya yang ke usaha haji. Karena haji itu hanya sekali seumur hidup, bukan kewajiban tiap tahun. Tidak, hanya sekali saja. Kalau kita mau pergi haji lagi itu sunnah saja. Saya kira itu saja bahasan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada